Pernah kebayang nggak kalau setiap aset di perusahaan Anda itu bukan sekedar barang mati, tapi justru jadi mesin pendorong produktivitas? Gimana kalau kita bisa ubah kerugian yang diam-diam terjadi jadi keuntungan yang kelihatan banget? Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Pasti pernah kan, Anda atau tim Anda ngalamin situasi kayak gini, lagi butuh banget alat kerja, barangnya malah nggak ada di tempat, hilang entah kemana. Momen frustrasi kecil kayak gini, kalau dikumpulin, ternyata adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar buat perusahaan. Nah, dari rasa frustrasi kecil-kecilan tadi, sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan lagi soal alat yang hilang doang, tapi tentang kerugian tak terlihat yang secara diam-diam ngegrogoti profit perusahaan Anda. Angka ini kelihatannya kecil ya, 6–10%. Tapi coba deh bayangin dampaknya. Segitu banyak dari total material yang udah dibeli susah payah buat proyek, hilang gitu aja. Itu sama aja kayak kita buang-buang uang langsung ke tempat sampah setiap saat. Dan itu baru permulaan. Di tahun 2020 aja, data aset yang amburadul itu menyebabkan kerugian global sampai 1,8 triliun dolar. Wow, angkanya gede banget. Di zaman serba digital kayak sekarang, manajemen aset yang berantakan itu bukan lagi pilihan, tapi resiko yang sangat besar. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih kerugian sebesar ini terjadi? Ini bukan karena sial atau kebetulan semata loh. Semua ini akarnya ada di masalah yang sangat mendasar dalam cara kita ngelola aset sehari-hari. Coba deh, kita lihat barang-barang daftarnya. Penyimpanan yang berantakan bikin alat susah dicari. Pengawasan yang lemah, ya jelas buka celah buat barang hilang atau bahkan dicuri. Pelacakan manual yang salah catat bisa bikin aset mahal lenyap tanpa jejak. Ini semua kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Dan inilah biang kerok utamanya, buku catatan manual. Coba lihat deh, setiap kolom ini harus diisi satu-satu. Salah tulis dikit aja, akibatnya bisa fatal. Kalau ada alat mahal yang hilang, siapa yang tanggung jawab? Jawabannya seringkali terkubur di tumpukan kertas yang susah banget dilacak. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ada 3 pilar utama nih yang kalau kita gabungin bakal ngubah total cara Anda melihat dan mengelola aset di perusahaan Anda. Pilar yang pertama adalah ALCM atau Manajemen Siklus Hidup Aset. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak master plan atau peta harta karun buat semua aset Anda. Sebuah peta yang akan nuntun Anda dari awal sampai akhir, buat mastiin Anda dapat untung maksimal dari setiap aset yang dimiliki. Yuk kita bedah petanya, simpel kok, cuma ada 4 tahap. Pertama, perencanaan. Beneran butuh 10 laptop baru atau 5 aja cukup. Kedua, akuisisi. Cari vendor terbaik dengan harga paling oke. Ketiga, operasi. Pakai laptop itu semaksimal mungkin dan jangan lupa dirawat biar awet. Terakhir, pembuangan. Kalau laptopnya udah lemot dan gak produktif, ya saatnya ganti. Simple kan? Nah, kalau tadi ALCM itu petanya, pilar kedua ini pelacakan digital adalah kompas super canggihnya. Inilah yang bakal mastiin kita nggak pernah tersesat dan selalu tahu di mana harta karun atau aset kita berada. Setiap saat, real time. Lihat deh bedanya. Kayak bumi dan langit kan? Di kiri, cara lama yang bikin pusing dan makan waktu. Di kanan, cara baru pakai RFID atau barcode. Karyawan bisa langsung nemuin alat yang mereka butuhin dalam hitungan detik. Nggak ada lagi waktu kebuang, nggak ada lagi frustrasi. Produktivitas langsung meroket. Dan ini bukan cuma teori loh, ada cerita nyata dari salah satu klien kami yang berhasil memangkas waktu cek aset dari 2 minggu yang melelahkan jadi cuma 3 hari yang efisien. Coba bayangin, berapa banyak jam kerja produktif yang bisa dihemat oleh perusahaan Anda. Oke, kita udah punya peta, udah punya kompas canggih. Tapi, kalau nggak ada aturan main yang jelas, semua orang bakal jalan sendiri-sendiri, bisa berantakan. Nah, inilah pilar ketiga kita. Aturan yang sederhana dan jelas untuk semua. Intinya sih, prosedur itu cuma aturan main yang simple biar semua orang di tim tuh kerjanya seragam. Siapa boleh pinjam alat, gimana balikinnya, siapa yang bertanggung jawab, semuanya jelas. Jadi nggak ada lagi tuh kebingungan atau improvisasi yang nggak perlu dan berisiko. Contohnya kayak kebijakan ini nih, jelas dan transparan banget. Aturan yang adil kayak gini tuh bukan buat menghukum, tapi lebih ke ngebangun budaya tanggung jawab. Jadi, semua orang merasa dihargai dan ikut punya andil dalam menjaga aset perusahaan bareng-bareng. Terus, apa yang terjadi kalau kita gabungin 3 pilar tadi? Strategi cerdas, teknologi canggih, sama aturan yang jelas? Jawabannya, efisiensi maksimal.
Siap-siap deh melihat transformasi besar di perusahaan Anda. 30%. Bayangin, Anda bisa pangkas kerugian aset dan material sampai sepertiga. Uang yang tadinya hilang, sekarang bisa dipakai buat inovasi baru, buat bonus tim, atau buat proyek keren lainnya. Luar biasa kan? Tapi ini bukan cuma soal hemat uang loh, ini tentang ngebangun perusahaan yang lebih gesit, tim yang lebih produktif, dan budaya kerja yang lebih sehat dan akuntabel. Ini adalah investasi nyata untuk masa depan perusahaan Anda. Jadi, ya inilah kuncinya. Dengan 3 pilar tadi, Anda bisa sulap aset Anda. Dari yang tadinya cuma jadi beban biaya pasif, sekarang bisa jadi kekuatan pendorong aktif. Dari yang tadinya pusat biaya, menjadi mesin pencetak keuntungan. Saatnya memberdayakan aset Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Aset di perusahaan Anda sekarang ini jadi beban tersembunyi yang ngerem laju bisnis atau justru jadi kekuatan pendorong yang bikin Anda terbang lebih tinggi? Pilihan ada di tangan Anda.